Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Hanya kepada Allah lah segala puja dan puji kita tunjukkan, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan. Di tengah kita lagi melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, yang hari ini sudah masuk ke hari 24 atau 25. Ini ada perbedaan kita. Alhamdulillah, nikmat ini nikmat luar biasa. Kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini, dan kita masih berada di kampus yang kita cintai ini. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat beliau, yang mana telah banyak memberikan petunjuk kepada kita, risalah, suri tauladan, wasiat dan sebagainya, yang sampai hari ini masih sangat relevan dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Yang kami hormati seluruh pimpinan Politeknik Lulus Mawai, yang kami hormati seluruh jamaah yang sudah berhadir, jamaah salat umur yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, bukan sebagai penceramah sebenarnya, ya, sebagai berbagi saja. Artinya di sini kapasitas kita sebenarnya sama, orang yang sedang mencari ilmu dan orang yang sedang juga mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, memang dunia kita ini sekarang sudah jauh berubah, dalam arti bahwa informasi sekarang ini luar biasa, ya. Termasuk hal-hal yang sensitif pun sekarang sudah bisa kita saksikan di dunia digital, ya. Artinya di sini memang perkembangan ini memang perkembangan yang lagi-lagi dikaitkan dengan masalah sifat manusia, sifat kita sebagai seorang hamba. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah wasiatnya kepada Muaz bin Jabal. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu siapa Muaz bin Jabal ini. Adalah seorang sahabat Rasul, ya, sahabat yang paling awal mengakui keislamannya di usia 18, dan ini juga sahabat yang pada saat Rasul hijrah ke Madinah di 2 Hijriah. Jadi Muaz bin Jabal ini adalah salah satu gubernur Yaman, ya, pada saat masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, periode kekhalifahan pertama. Ini juga beliau selain di Yaman, juga pernah bikin ke negeri Syam atau Syria, ya. Mungkin kita diperkenalkan oleh tunggu-tunggu sebelumnya, beliau meninggal karena sakit kayak sekarang di COVID, ya. Kalau bertahun sebutkan, di usia yang sangat muda, itu 34 tahun. Nah, apa yang beliau salah satu cendekiawan Muslim, cendekiawan pada masa Rasulullah SAW, seorang pemuda, ya, ibaratnya kalau kita sekarang ini adalah sama posisi kita, ya, sebagai yang memberikan ilmu kepada anak-anak, bagi dosen dan sebagainya. Beliau ini seorang ahli fikih yang memang betul-betul punya kapasitas. Kalau ahli fikih tidak masih tergoda dengan nafsu, ini bahaya, ya, karena ini keputusannya ini akan memberi mudarat bagi seluruh umat. Nah, ini dia Muaz bin Jabal. Nah, ini dikisahkan oleh Khalid bin Ibnu Ma'dan, ya, seorang sahabat Rasul. Beliau datang kepada Muaz bin Jabal, sambil bertanya, "Wahai Muaz, engkau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Ya, ceritakan kepadaku apa yang menjadi wasiat Rasul sehingga sampai sekarang kau teringat dan terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Lantas sambil menangis,
menangis terharu. Muaz itu menjawab, menceritakan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Muaz bin Jabal. Jadi diceritakan oleh Rasulullah tentang seorang malaikat, ya, yang bernama Hafazah, malaikat Hafazah, yaitu malaikat penjaga. Yang kalau kita cari literatur dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 61. Itu disebutkan. Jadi tugas malaikat Hafazah ini adalah membawa amalan yang dilaksanakan oleh umat manusia ini, ya. Jadi diceritakan di situ bahwa sebelum diciptakan bumi dan langit, ini Allah telah menciptakan malaikat penjaga pintu langit, 7 lapis langit. Masing-masing pintu langit itu ada penjaganya, ya. Kalau kita bisa katakan sekarang screening amalan, ya. Kita akan selalu berharap bahwa amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Nah, ini kalau kita kaji secara ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, ternyata hijab itu yang dimaksudkan hijab inilah dia sebenarnya screening di masing-masing lapisan ketika amalan itu dihantarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah telah menciptakan para malaikat penjaga ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian diceritakan di saat itu Muaz bin Jabal menceritakan bahwa manakala malaikat Hafazah ini menaikkan amalan seorang manusia, apakah amalan sholatnya, ya, kemudian zakatnya, kemudian puasanya dan amalan sunnah lainnya, tibalah pada pintu yang pertama, ya. Pada pintu yang pertama ini tertolaklah yang bersangkutan ini. Lantas malaikat Hafazah ini mempertanyakan apa masalahnya sehingga amalan yang dibawa ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang pertama disampaikan oleh para penjaga itu adalah para malaikat itu mencampakkan amalan ini disebabkan oleh karena ada masalah riba, ya, masalah riba. Jadi amalan si fulan ini masih bercampur dengan masalah riba, ya, masalah riba. Jadi ini sebenarnya tanpa perlu dijelaskan, Bapak Ibu sekalian sudah pada paham sebenarnya, karena kita rasakan, ya, karena di bulan puasa ini sebenarnya adalah update hati kita, ya, sebenarnya. Kita masih merasakan masing-masing. Kemudian berikutnya malaikat Hafazah ini membawa lagi amalan yang lainnya di hari berikutnya, sama seperti amalan lebih baik daripada amalan pertama, ya, amalan lebih baik, sedekahnya lebih banyak, kemudian amalan sunnahnya lebih banyak. Ternyata sangkut di pintu kedua, ya. Setelah itu Hafazah juga, malaikat Hafazah ini menanyakan lagi, ya. Ternyata masalah yang kedua itu yang dihadapi adalah masalah hukum dunia, kecintaan dia kepada dunia melebihi pada cinta akhirat. Nah, ini juga jadi masalah, ya. Nah, ini apalagi sekarang, ya, kita rasakanlah kondisi kekinian tanpa perlu dijelaskan. Mungkin dengan digitalisasi sekarang juga kita paham itu masalah hukum dunia ini. Kemudian keesokannya lagi malaikat Hafazah ini menaikkan lagi amalan yang lainnya, ya, dengan cahaya terang-terang seperti sinar matahari. Naik lagi, ternyata melewati 1, 2, sangkut di pintu ketiga, ya. Para malaikat mencampakkan lagi amalannya dan menyatakan bahwa amalan si fulan ini masih bermasalah dengan takabur atau sombong, ya. Ternyata kesombongan ini juga menjadi hijab untuk amalan kita sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Hafazah ini kembali lagi dengan amalan yang lain lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih banyak lagi, yang lebih kuantitasnya lebih banyak lagi, ya. Sangkut di pintu yang keempat, ya. Pintu keempat itu adalah pintu ria, ya, ria atau ujub, ya. Nah, ini juga kita juga bisa merasakan seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ria itu. Lantas di berikutnya juga Hafazah ini naik lagi, ya, naik lagi di pintu berikutnya, yaitu pintu kelima, ya, membawa bekal amalan yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad ini, ya. Ternyata oleh para malaikat
yang menjaga pintu kelima pintu langit ini, ya, dinyatakan lagi bahwa bermasalah dengan masalah hasad dan hasud, ya, hasad, hasud, adu domba dan sebagainya, ya. Nah, ini juga kita juga bisa merasakan, ya. Karena mungkin malaikat ini dia tidak bisa melihat isi hati, hanya Allah lah yang tahu masalah isi hati manusia. Ya, jadi Allah itu nggak bisa ditipu. Jadi Allah telah menciptakan para malaikat ini supaya screening untuk amalan kita. Selanjutnya pada pintu yang keenam, amalan yang lainnya juga masih sangkut dengan masalah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Jadi kasih sayang ini berhubungan dengan hablum minan nas, ya, hubungan dengan manusia, membantu, yang memberi sedekah, membantu yang lagi sekarat dan sebagainya. Ini juga menjadi kewajiban bagi umat manusia. Jadi hanya jangan hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas juga menjadi prioritas. Dan pada hari yang berikutnya, hafazah ini membawa lebih baik lagi cahayanya seperti bintang bersinar. Dan tibalah si bulan ini pada pintu yang ketujuh, ya, yaitu pintu langit ketujuh. Ini yang terakhir, yang finalis. Kalau dia lulus, ini berarti sudah sampai di sisi Allah, ya. Jadi apa yang kemudian dinyatakan oleh para malaikat penjaga pintu itu adalah si bulan juga masih bermasalah dengan masalah sum'ah, ya, masalah sum'ah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji-kaji lebih jauh, ini memang semua perilaku-perilaku ini ada sama kita. Mungkin juga termasuk saya, tanpa saya sadari. Ya, karena ketujuh screening yang Allah berikan, ya, dalam proses untuk melihat amalan, ya, ini benar-benar disampaikan oleh Rasul. Ya, kalau Rasul sampaikan, apa kita tidak percaya? Ya, apa kita tidak percaya? Nah, ini masalahnya. Dalam surah Al-Fatihah juga Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagimu segala ibadahku dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi memang jangan salah alamat. Jadi memang kepada Allah lah segala amalan ibadah, bukan untuk orang lain, bukan untuk dinampak-nampakkan, bukan untuk diria-riakan, ya. Dan baru kemudian memohon pertolongan kepada Allah lah kita memohon pertolongan, ya. Jadi saya pikir satu wasiat yang disampaikan Rasul ini sangat bermakna, terutama bagi saya, dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk introspeksi diri, agar segala amalan yang nantinya akan dibungkus ini berapa hari lagi, cuma setelah zakat fitrah ini akan, setelah kita tunaikan zakat fitrah akan dibungkus, dihantarkan oleh malaikat hafazah ini, janganlah nanti tersangkut. Walaupun dikatakan sebelum membayar zakat fitrah ini diambang-ambang, sebenarnya ada satu lagi screening yang memang telah Allah tetapkan, ya. Jadi mudah-mudahan marilah kita sama-sama selalu beristighfar, ya. Satu istighfar yang memang diajarkan guru saya kepada saya, yaitu Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'ab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.